warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Retno Puji Astuti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi statistika. Materi statistika ini sangat besar sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai statistika, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu data dan datum. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Sedangkan datum adalah masing-masing keterangan pada suatu kejadian atau objek. Sehingga data adalah bentuk jamak dari datum. Macam-macam data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur atau menghitung. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang menyatakan sifat-sifat atau gambaran kualitas dari objek yang akan diteliti. Nah, sedangkan statistika itu sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, penganalisaan, dan penarikan kesimpulan dari data. Informasi yang didapatkan dari data itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu deskriptif dan yang kedua adalah inferensi. Nah, lalu di sini kita akan membahas mengenai objek dari statistika, yaitu yang pertama adalah populasi. Apa itu populasi? Yaitu semua objek yang akan diteliti. Sedangkan yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Misalkan ada suatu penelitian yang akan dilakukan tentang kesulitan belajar matematika siswa-siswi SMK Negeri di Jakarta. Lalu penelitian dilakukan di salah satu SMKN Jakarta dan datanya adalah hasil belajar. Apakah kalian bisa menentukan manakah populasi dan manakah sampelnya? Nanti silakan tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dinyatakan dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, yang tampak di layar ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini mengenai tingkat pendidikan siswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan tabel yang kedua mengenai tinggi badan siswa kelas 11 di suatu SMK. Nah, data juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram batang. Misalkan di sini, yaitu ada jenis pelanggaran dan jumlah pelanggaran. Nah, awalnya dia dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini maka bisa kita ubah menjadi diagram batang. Bentuknya menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, data juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram grafik. Misalkan ini ada tabel mengenai perkembangan hasil produksi PT Index dari tahun 2003 sampai 2017. Tabelnya seperti ini. Nah, dari tabel ini maka bisa diubah menjadi diagram grafik yang bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh diagram grafik. Selain itu, data juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram lingkaran. Misalkan ada tabel mengenai jumlah SMK di 5 kota. Nah, data jumlah SMK di 5 kota misalkan seperti ini tabelnya. Nah, lalu diubah menjadi diagram lingkaran terlebih dahulu. Kita harus buat berapa derajat
yang bisa didapatkan dari masing-masing kota. Caranya seperti ini, seperti yang ada di layar. Kota A jumlahnya 100 SMK per jumlah semua jumlah SMK di 5 kota adalah 800 dikalikan 360 derajat karena satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat sehingga hasilnya sama dengan 45 derajat. Begitu juga dengan kota B, C, D, dan E. Setelah selesai ketemu derajatnya, maka baru bisa kita gambarkan diagram lingkarannya. Sekian, terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat video tadi? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Nah, jika kalian masih bingung, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.